Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ulang tentang harta pusaka dalam Islam, waris dalam Islam. Salah satu yang seringkali menjadi sumber pertikaian di antara keluarga adalah karena ada persoalan dalam bidang waris. Banyak faktornya, mungkin karena ketidaktahuan tentang bagaimana cara membagi harta waris berdasarkan agama, atau mungkin juga ada faktor lain ya yang terjadi konflik tentang perebutan harta pusaka ini. Nah, panjang sebenarnya bagaimana teknis pembagian waris, tapi saya ingin mengantarkan prolog dulu tentang posisi harta pusaka dalam Islam. Kalau kita menggunakan kerangka pemikiran yang disampaikan oleh seorang ulama kontemporer namanya Syekh Imam Said Sabiq, beliau menulis sebuah buku namanya Fiqhus Sunnah. Dalam kitab buku itu di jilid 3 ada Babul Faraid. Dia mengatakan bahwa harta pusaka yang ditinggalkan oleh seorang muslim itu harus dialokasikan untuk 4 poin atau 4 hal. Jadi sebelum dibagi waris kepada ahli waris masing-masing, maka ada 4 poin atau 4 hal yang harus dialokasikan terkait dengan harta pusaka. Apa kata beliau? Yang pertama adalah tajhizul mayyit. Kalau bahasa kitanya tajhizul mayyit itu artinya harta pusaka itu harus dialokasikan untuk memberikan pembiayaan jenazah. Apa maksud dari pembiayaan jenazah? Pembiayaan jenazah itu misalnya seorang meninggal ketika mau dikubur butuh sewa, ya, sewa untuk kuburannya, atau mungkin butuh peralatan ketika meninggal di rumah sakit, butuh ambulan, butuh perawatan. Itu kata Imam Said Sabiq lebih utama, ya. Dana yang dikeluarkan untuk seluruh penyelenggaraan jenazah itu diambil dari harta pusaka yang ditinggalkannya. Tentu pertanyaannya kan baru meninggal, bagaimana mengalokasikan, yaitu teknis, ya. Misalnya ditanggulangi dulu oleh ahli warisnya, lalu kemudian setelah hartanya dibenahi, maka diambil dari harta pusaka. Itu yang pertama. Kalau misalnya hartanya 100% misalnya, kemudian untuk pembiayaan operasional jenazah 10%, maka dananya tinggal 90%. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, setelah operasional jenazah, dana waris atau harta pusaka itu lebih utama dialokasikan untuk membayar semua hutang-hutang jenazah. Nah, ini penting, jadi ahli waris harus memastikan, ya, semaksimal mungkin berupaya bahwa jenazah yang dikuburkan ini sudah lunas hutangnya. Atau setidak-tidaknya kalaupun tidak lunas, sudah ada jaminan dan garansi dari keluarganya untuk membayarkan semua hutang-hutangnya. Dari mana hartanya? Lebih utama diambil dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh jenazah. Nah, ini penting karena ada satu hadis bagaimana Rasulullah sempat tidak mau lagi menyolatkan seorang jenazah karena diketahui jenazahnya masih ada urusan hutang, ya. Tapi ketika ada garansi dari ahli warisnya, ya Rasulullah, saya akan membayar semua hutang-hutang jenazah ini, maka Rasulullah pun mau kembali menyolatkan jenazah. Maknanya apa? Jadi maknanya persoalan hutang harus pastikan oleh ahli waris terutama bahwa utang-utangnya akan segera diselesaikan. Nah, yang kedua, ya. Jadi kalau misalnya nanti utangnya itu 10%, maka diambil dari harta yang tadi 90% itu, berarti sisanya tinggal 80%. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, alokasi harta pusaka itu harus dialokasikan untuk tanfidhu wasiyatihi. Apa maknanya? Melaksanakan, menunaikan wasiatnya. Wasiat dalam konteks ini adalah wasiat harta, bukan wasiat ucapan, ya. Ya, gambarannya begini, misalnya ketika sebelum meninggal si jenazah ini pernah menyampaikan, ya, bahwa misalnya tanah atau hartanya untuk diwasiatkan untuk kepentingan sosial, kepentingan lembaga-lembaga agama, kepentingan pendidikan dan seterusnya kepada orang lain, ya. Nah, itu hukumnya wajib dilaksanakan sepanjang secara fikih memenuhi syarat, ya. Tentu ini teknis fikihnya. Jadi kalau ada wasiat, wajib hukumnya dikeluarkan. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris, harus kepada orang lain. Dan ini terkait dengan harta. Kenapa? Karena kalau ahli waris itu sudah ada hak waris, jadi dia tidak dapat wasiat, ya. Berapa minimalnya atau maksimalnya? Maksimal harta wasiat, harta pusaka yang diberikan untuk wasiat adalah tidak boleh lebih dari 1/3. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama penyelenggaraan jenazah 10% misalnya, utang 10%, kemudian wasiat katakanlah 10%, berarti tinggal 70%. Nah, baru yang keempat dibagi kepada ahli waris, ya. Misalnya suaminya yang meninggalkan istri, yang meninggalkan ayah, gitu kan. Maka pembagiannya
katakanlah meninggalkan anak juga, anak laki-laki dan anak perempuan, satu laki-laki satu perempuan, maka dari 70% ini kalau kasusnya seperti itu, istrinya dapat 1/8, ya. Istri kalau ada anak dapat warisnya 1/8, ya. Kemudian bapaknya yang masih hidup, bapaknya si jenazah mendapat 1/6, dan anaknya mendapat asobah. Asobah itu sisa dengan perbandingan 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian perempuan. Maka seluruh harta pusaka selesai kalau contoh kasusnya seperti itu. Tentu kasus kan variatif ya, berbeda-beda. Tapi saya sebagai contoh kira-kira begitu. Maka dana waris yang 100% itu tadi menjadi habis dengan 4 poin tadi. Habis sesuai dengan alokasi yang ditentukan, yang diatur dalam agama. Jadi sekali lagi, harta pusaka itu dialokasikan untuk 4 hal. Pertama, penyelenggaraan jenazah, biaya penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, membayar hutang jenazah. Yang ketiga, menunaikan wasiat. Dan yang keempat, menunaikan warisnya. Mudah-mudahan sebagai prolog, nanti kajian-kajian ini akan berlanjut. Sebagai prolog, mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.